Jadi dulu aku punya 40 kriteria sebelum 40. menikah. Oke. Dan ini tuh termasuk bukan cuman apakah aku boleh bekerja atau tidak, itu kan umum ya pertanyaannya ya. Kalau udah Oke. nikah aku boleh kerja nggak? Kayaknya itu orang udah pada nanya deh. Ini tuh termasuk kayak kalau sudah punya anak aku boleh liburan bareng teman-temanku nggak? Kalau nggak boleh, kayak aku nggak mau nikah deh sama dia gitu. Oke. Sampai detail-detail kayak aku boleh nonton konser nggak kalau sudah nikah dan punya anak Oke gitu. oke. Karena ternyata kan banyak yang nggak boleh Iya iya ya iya. gitu. Dan ternyata setelah aku ngobrol sama anak-anak Gen Z nih di sekitar aku, mereka tuh kriteria lebih banyak lagi sampai 100 gitu. Oke. Karena satu deh, mencari laki-laki tidak merokok aja susah sekali. Oke. Iya, itu aja tuh kayak, oh susah banget ya ternyata ya. Oh pantas deh aku ngerti banget deh kenapa kalian tidak mau menikah gitu. That's Oke. okay. It's okay ya. Hmm. That's a very good advice sih. Jadi ngelanjutin lagi deh yang masalah rumah tangga ya. Mm-mm. Ada mungkin ini nggak tahu ya statement dari generasi sekarang atau seperti apa. Wajar nggak sih menurut Mbak Anissa kalau wanita itu berkontribusi dalam keuangan di rumah tangga? Karena banyak statement kan laki-laki harus jadi provider. Hmm. Wajar nggak untuk wanita berkontribusi? Balik lagi wajarnya menurut siapa. Dan tadi kayak yang udah aku mention ya, selama kontribusinya ada, kontribusi nggak mesti dalam bentuk uang gitu. Oke. Kontribusi rumah tangga tuh bentuknya macam-macam banget. Uang adalah salah satunya aja. Apalagi kalau udah punya anak, yang dipikirin tuh nggak kelar-kelar. Kayak anak hari ini sarapannya apa, bekal sekolahnya apa, snacknya apa, makan siangnya nanti gimana, makan malamnya nanti gimana. Kalau dia bisa kontribusi, mikirin dan ngelakuin itu, maka itu tetap kontribusi gitu. Oke. Kalau apalagi zaman sekarang ya, banyak banget yang kena layoff, ternyata suaminya diputus kontrak. Kalau dia ternyata bisa taking over segala urusan rumah, menurut aku nggak masalah. Oke. Karena aku pernah. Oke. Jadi one day pas pandemi, suamiku kan tadi aku cerita kerja di multinational company ya, dia engineer, itu kena anxiety disorder. Jadi didiagnosa oleh psikiater anxiety disorder, minum obat selama 1 tahun, nggak sembuh-sembuh karena trigger utamanya adalah kerjaan kantor. Oke. Apakah kerjaan kantornya memang demand-nya tinggi? Tidak juga, memang tadi ngejar bonus yang tinggi. Jadi Oke. kayak bener-bener pengen kerja terus gitu. Tapi aku lelah juga, satu rumah dengan orang yang sakit, dan pada saat itu aku udah ngonten, followersku udah lumayan banget lah. Penghasilanku cukup oke gitu ya untuk menghidupi si keluarga ini, masih bisa investasi juga, tabungan ada, dana darurat aman. Ya pokoknya kami berdua nggak bekerja sama sekali selama 2 tahun tuh. Anak masih bisa sekolah, masih ada tabungan segala macam tuh aman. Akhirnya aku bilang kamu resign aja deh, ngapain kerja tapi jadi sakit gitu. Ya. Waktu itu karena followersku udah banyak, kami bikin kayak konten suamiku resign, itu ternyata rame banget. Bukan orang terkejut karena suamiku resign, tapi kayak selama ini juga suamiku udah nggak kerja kak, ya karena di layoff, karena sakit, karena segala macam. Tapi mereka nggak berani speak up karena tadi ada judgement bahwa suami harus jadi provider. Oke. Sampai ada yang diem-diem nggak bilang sama keluarganya, jadi tetangga nggak tahu kalau suaminya udah nggak kerja. So ngerasa kayak kenapa ya selama ini, waktu itu kami udah kayak berapa ya, mungkin 9 tahun menikah, yang banyak provide kan dia selama 9 tahun. Kayak kontribusiku tuh jauh lebih kecil gitu. Sekarang kalau cuma di switch untuk sementara kayaknya aku nggak masalah gitu. Apalagi kondisinya memang sakit gitu. Ya. Tapi ternyata seramai itu responnya Iya. gitu. Wah karena begini begitu. Nah abis itu suamiku kuliah lagi, menjadi terapis anak. Jadi sekarang switching karir banget di umur 35. Oke. Jadi sekarang praktiknya sebagai terapis anak. Nah tentu dari nol lagi dong penghasilannya ya. Meskipun pada akhirnya biaya kuliah bukan aku yang biayain juga, dia punya tabungannya sendiri segala macem. Tapi dari nol lagi ya udah nggak apa-apa. Tapi masing-masing di antara kita punya kontribusinya masing-masing gitu. Dan sekarang karena penghasilannya lebih kecil,